Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Viana. Di video ini aku menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Sebenarnya apa sih itu Google Classroom? Nah, Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran, terutama di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar secara online. Terus gimana cara membuat kelas di Google Classroom? Kita simak tutorialnya ya. Pertama, buka Play Store kalian. Kemudian cari Google Classroom. Kalian bisa mengunduhnya. Nah, di sini kan sudah mengunduh, tinggal membukanya saja. Kalau kalian belum mengunduhnya, kalian bisa mengunduhnya terlebih dahulu baru membukanya. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, kalau kalian belum pernah menggunakan Google Classroom, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk membuat kelas, kalian bisa klik saja tanda plus di pojok kanan atas. Kemudian klik buat kelas. Kemudian klik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan kelas di sekolah dengan siswa. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian kalian bisa mengisi informasi dari kelas kalian. Untuk nama kelas adalah wajib, sedangkan bagian, ruangan, dan mata pelajaran itu adalah opsional ya. Nah, di sini akan mencoba mengisinya, misalnya nama kelasnya yaitu 10 IPA 1 dan mata pelajarannya misalnya matematika. Lalu kalau sudah selesai, klik saja buat. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kelasnya sudah berhasil dibuat. Di bagian depan ini ada bagikan dengan kelas. Nah, bagikan dengan kelas ini misalnya kalian ingin membagikan dengan kelas kalian, misalnya entah bentuk materi atau yang lain. Di sini kalian juga bisa menambahkan dengan PDF atau gambar ataupun video. Nah, kalian bisa membuat kata-kata, misalnya di sini ya akan membuat ucapan selamat datang. Untuk menambahkan materi, kalian bisa klik tombol yang di samping tanda panah. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kalian bisa melampirkan berupa foto, video, PDF, dan lainnya. Untuk mengirim, kalian bisa klik tanda panah. Di sini ada tambahkan komentar kelas. Nah, di sini anggota dari para kelas tersebut bisa berkomentar untuk membalas sapaan tersebut. Nah, di bagian kedua ini ada tugas kelas. Di sini dapat membuat tugas kelas. Bukan cuma tugas kelas, tapi materi, pertanyaan, dan tugas. Nah, kita mulai dari tugas dahulu ya. Klik tugas. Kemudian kalian bisa mengisi judul, deskripsi, poin, tenggat, dan topik dari tugas kalian. Nah, misalnya aku membuat judulnya yaitu tugas pertama. Dan di deskripsinya aku bakal membuat apa tugasnya. Misalnya mengerjakan dari buku halaman sekian sampai dengan sekian. Kalian juga bisa menambahkan PDF atau foto dari tugas tersebut dengan cara mengklik tombol yang di samping tanda panah. Nah, di bagian bawahnya ada tertulis poin. Nah, di sini poin ini termasuk nilai ya. Jadi kalian bisa membuatnya tidak dinilai atau kalian bisa membuat poinnya. Tapi aku sarankan poinnya dibuat ya agar lebih memudahkan penilaian. Kalau sudah, klik simpan. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada tenggat. Di sini adalah kapan terakhir kali tugas itu bisa dikumpulkan. Kalian bisa mengatur waktunya untuk kapan terakhir tugasnya dikumpulkan. Tapi kalau misalnya kalian tidak membuat batasnya, kalian bisa klik batal saja. Nah, agar lebih terperinci, kalian bisa menambahkan waktu untuk terakhir kalinya tugas itu dapat dikumpulkan. Oh iya, setelah batas waktu, siswa masih dapat mengumpulkan tugas ya, tetapi terlambat. Nah, di bagian paling bawah ada topik. Kalian bisa menambahkan topiknya, misalnya itu bab dari pembelajaran kalian. Kalau sudah, kalian bisa klik tanda panah untuk mengirimnya. Nah, tugasnya telah dibuat ya. Nanti para siswa akan mendapatkan notifikasi untuk tugas baru. Nah, di kelas ini kan belum ada siswa. Terus gimana sih cara mengundang siswa? Nah, di bagian ketiga yaitu ada anggota. Kalian klik saja anggota. Nah, di bagian bawah ini kan ada kode kelas. Para siswa bisa bergabung dengan kode kelas ini. Kalian bisa membagikannya dengan para siswa agar siswa dapat bergabung dengan kelas ini. Nah, itu tadi cara yang pertama.
Lalu cara yang kedua yaitu kalian klik saja tanda orang dengan plus yang sejajar dengan siswa. Nah, di sini kalian bisa mengundang siswa, tetapi kalian harus tahu terlebih dahulu nama Gmail daripada siswa tersebut. Kemudian kalian bisa mengundangnya. Nanti para siswa akan mendapatkan pesan di email mereka untuk bergabung dengan kelas. Oke, tadi kan sudah tugas. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Kalian klik saja tanda plus, lalu klik pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pertanyaan untuk para siswa. Nah, di bagian bawah ini ada tertulis siswa dapat mengedit jawaban dan siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini jadi seperti diskusi gitu. Kalian juga bisa memilih untuk jawaban singkat atau pilihan ganda. Di bagian atas juga ada tertulis semua siswa. Kalian bisa memilih siswa siapa yang akan menerima pertanyaan ini. Kalian bisa menuliskan pertanyaannya. Nah, di sini akan memulai membuat pertanyaannya. Kemudian kalian bisa menambahkan petunjuk untuk tugas dari pertanyaan tersebut. Seperti di tugas tadi, kalian bisa menambahkan tenggat waktu, poin, dan waktunya agar lebih terperinci. Lalu ada juga topik, kalian perlu menambahkan topik terlebih dahulu. Kalau sudah, klik tanda panah untuk mengirim. Nah, pertanyaan telah berhasil dibuat ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Klik tanda plus lalu klik materi. Nah, untuk materi hanya ada judul, deskripsi, dan topiknya. Karena materi bukanlah penugasan. Oh iya, kalau kalian misalnya memberikan materi tetapi untuk dicatat para siswa dan akan dikumpulkan, lebih baik kan membuatnya dalam tugas saja ya, bukan materi. Di materi juga bisa menambahkan file, video, atau yang lainnya. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke topik ya. Di sini kalian bisa menambahkan topik, tapi sebenarnya di tugas atau yang lain juga kalian bisa menambahkan topik kok. Berikutnya, gunakan kembali postingan. Di sini kalian bisa menambahkan postingan yang sudah lama kalian gunakan, jadi kalian bisa menambahkannya menjadi baru lagi. Kalian juga bisa mengedit atau menghapus tugas dari pertanyaannya. Caranya klik saja titik 3 yang sebaris dengan tugas atau pertanyaan tersebut. Nah, di sini akan mencoba mengeditnya. Kalian bisa menambahkan sesuatu atau yang lainnya untuk mengeditnya. Kemudian ada di bagian pojok kanan atas, di sini adalah pemilih siswa. Kalian bisa memilih siswa dari kelas kalian, misalnya untuk memanggil atau yang lainnya. Ini juga bisa digunakan untuk absensi ya. Oh iya, kalian juga bisa mengatur posisi dari materi kalian ya. Kemudian di bagian atas ada tombol pengaturan. Kalian bisa mengedit setelan kelas kalian di sini. Misalnya kalian bisa mengubah judul atau yang lainnya dari kelas ini. Lalu kalian klik saja simpan. Oh iya, di sini kalian juga bisa menambahkan deskripsi yang tidak ada di pembuatan kelas tadi ya. Itu tadi dia cara membuat kelas di Google Classroom. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share ke semua media sosial yang kalian punya. Oh iya, kalau kalian punya saran video baru atau pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. See you on my next video. Bye-bye.